Assalamualaikum, balik lagi di channel saya Arya Astagentarma YouTube channel. Pada kesempatan kali ini yang mau saya terangin adalah mengenai penggantian tensioner pada motor Matic. Ini khususnya Mio Sporty ya. Dan ini saya sudah siapkan tensioner yang baru ya. Ini bisa dilihat. Ini harganya kisaran 80 ribuan hingga 100 ribuan ya. Kalau yang original, kalau yang biasa mungkin 40 ribu juga ada. Ya, dan cara kerjanya adalah tentu saja yang namanya tensioner sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu untuk sebagai tonjokan rantai keteng melalui lidah keteng ya. Kita buka dulu yang bawaannya. Ini yang udah lemah karena butuh peremajaan, ini motor udah 5 tahun ke atas, jadi harus diremajakan kembali ini partnya. Dan sebelum kita buka, oh ya, ini kita harus buka dulu. Di sini ada biasanya ada seal penutup ini. Nah, ini kita cabut aja seperti ini, oke. Ini sealnya. Ini fungsinya biar air nggak masuk aja, oke. Dan sekarang sebelumnya ini kan dalam keadaan menekan. Ini pakai obeng min yang kecil banget ya. Kalau yang ini juga kecil tapi nggak masuk. Yang ini nih kecil banget, pakai test pen bisa ya. Ini masuk karena obeng min ya. Ini masuk ke dalam. Nanti kita putar searah jarum jam ya. Biar dalam kondisi bebas, jadi nggak sedang menekan. Nah, seperti ini, kuat-kuat sampai ngunci, sampai mentok, oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita buka bautnya ya. Sekarang kita buka. Jadi ini diganti kalau misalkan kendalanya udah lemah tensioner atau rusak, tapi jarang terjadi ya, biasanya 5 tahun ke atas sih. Biasanya bunyi terasa berisik di daerah rantai keteng sini, di bawah ya ada rantai keteng, atau enggak lidah ketengnya yang habis, itu bisa juga. Itu salah satunya gitu kan. Ini yang sering banget terjadi kerusakan. Ini nama tensioner otomatis ya. Nah, bisa dilihat ini dalamnya seperti ini. Nah, ini kalau sedang bebas itu seperti ini, tidak sedang mengunci. Sedangkan ketika kita buka berlawanan arah jarum jam nih, kita buka ke kiri ya, berlawanan arah jam, dia akan otomatis menekan. Nah, kita buka, kita lepas, nah dia otomatis keluar. Nah, ini rusak apa tidak gitu kan? Nah, sebenarnya ini juga masih layak pakai, bahkan mungkin bertahun-tahun masih bisa dipakai. Cuma ini kan karena kebutuhan tutorial aja bagi yang mempunyai kendala di tensioner, cara penggantiannya seperti ini gitu. Dan ini jangan lupa ada packingnya nih. Ini packingnya, bisa lihat ya. Dan di dalam sini ini langsung tonjokannya ke lidah tensioner. Ini bisa dilihat kalau kameranya bisa lihat ya. Ini di dalamnya biasanya kalau lidahnya udah rusak, ini ada cekungan nih di dalam. Ada cekungan bekas tonjokan si tensionernya ya. Oke, sekarang tinggal ganti. Ini pasang kembali aja seperti ini. Lalu kita ganti dengan yang baru, dan menggantinya ini harus diputar dulu nih seperti ini, kayak tadi. Nih, ini diputar ke kanan ya searah jarum jam sampai dia ke dalam, masuk ke dalam. Nah, dia kan mundur tuh ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, kunci. Nah, dia kan nggak kembali. Nah, nanti kita ngelepasnya pas udah kita pasang. Oke, seperti ini. Sekarang kita masukkan kembali ke tempatnya. Untuk penggantian tensioner di motor Matic itu memang agak merepotkan karena kita harus membuka yang namanya body atau rangka, melepas rangka atau mesin dari rangka ya. Oke, sekarang urusnya satu lagi ya, ini dia. Karena agak sempit juga gitu kan kalau nggak dibuka. Nah, sekarang kita kencangin bautnya dulu. Dan kekencangannya itu harus dikira-kira ya, nggak boleh terlalu kencang banget karena ini bukan sedang mencengin baut head cylinder. Oke, seperti ini. Kalau bisa, takut karena bocor, misalkan ininya, pakainya itu bisa pakai sealer ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang sudah kencang, kita lepas lagi nih seperti ini. Dia akan menyesuaikan sendiri nanti pas mesinnya dihidupin. Ini seperti ini. Kita buka berlawanan arah jarum jam, yaitu ke kiri ya. Nah, ke kiri cukup dibuka aja, terus kita lepas, dia dengan otomatis dengan sendirinya menekan ke dalam. Nah, seperti itu. Oke, mudah. Dan sekarang tinggal pasang
tutupnya lagi. Oke. Sip. Oke, mudah kan untuk penggantian tensioner. Cuma yang nggak mudah itu, yang repot itu memang bongkarnya dulu. Ini engine-nya kan udah dilepas nih dari rangka. Kalau masangnya mah mudah banget, oke? Jadi itu saja tips dan tutorial di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nontonin. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Jangan lupa subscribe and like-nya. Assalamualaikum.